Menteri Pertanian RI didesak mengganti seluruh distributor dan pengecer pupuk bersubsidi nakal di Sulsel khususnya di Kabupaten Goa. DPP LSM Gempa Indonesia mendesak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan ketat dan evaluasi total terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa, yang dinilai syarat masalah, penuh penyimpangan, serta kuat dugaan terdapat konspirasi antara distributor, pengecer, dan Ketua Kelompok Tani. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menegaskan bahwa banyak pengecer dan distributor lama di Kabupaten Goa diduga sudah mahir memainkan ERDKK, termasuk memanfaatkan data petani yang sudah meninggal, petani yang tidak lagi aktif bertani, petani yang merantau, data kelompok tani yang tidak valid, serta menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi, HET, bertahun-tahun secara sistematis. Fakta lapangan yang ditemukan DPP LSM Gempa Indonesia. 1. Pengecer mengkaper 2 hingga 3 desa, kecamatan sekaligus. Ditemukan beberapa pengecer yang melanggar ketentuan zonasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pengecer Desa Batu Rape juga mengkaper Desa Berutalasa. Pengecer Kelurahan Tonrorita mengkaper hingga Desa Taring. Pengecer Kelurahan Laua mengkaper Desa Borimasunggu, namun domisili pengecer berada di Kecamatan Palangga, jauh dari wilayah tanggung jawabnya. Pengecer tersebut juga mengkaper 2 desa di Kecamatan Bontolempangan dan 2 desa di Kecamatan Bungaya. Karena jangkauan wilayah terlalu luas, pupuk tidak pernah tepat waktu tiba di lahan petani. Banyak petani terpaksa membeli pupuk di atas HET karena alasan jarak dan kelangkaan buatan. 2. Pengecer mengkaper 8 desa dari 3 kecamatan. Ditemukan pengecer lama yang menguasai 8 desa di 3 kecamatan, dan tinggal di kecamatan lain. Pupuk selalu terlambat datang, jatah tidak sesuai, serta harga pupuk dinaikkan jauh di atas HET. Modus seperti ini hanya mungkin terjadi jika ada kerjasama dengan distributor dan ketua kelompok tani. 3. Modus di Desa Lembang Loe, pupuk dijual di rumah mertua. Pengecer pupuk Desa Lembang Loe, Kecamatan Biring Bulu, berdomisili di Kota Sungguh Minasa. Pupuk disimpan di rumah mertua di Dusun Laparaka, Desa Lembang Loe, dan dijual di atas HET bahkan dipinjamkan ke petani, lalu dibayar saat panen. Harga tembus Rp180.000, Rp200.000 per karung ini merupakan pelanggaran berat distribusi pupuk bersubsidi. 4. Pengecer Batu Rape, Berutalasa, tidak mau angkat pupuk jika tidak disetor uang. Ditemukan pola pungutan liar, kelompok tani wajib menyetor uang dulu kepada pengecer agar pupuk bisa ditebus ke distributor. Setelah itu pengecer menjual pupuk ke kelompok dengan harga Rp15.000, ZAK, lalu kelompok tani menjual lagi ke petani seharga Rp110.000, Rp120.000. ZAK. Jelas ini adalah penyelewengan HET, karena HET pupuk bersubsidi telah diatur pemerintah. 5. Modus pengecer Tonrorita, petaninya pengecer. Pengecer yang mengkaper Kelurahan Tonrorita dan Desa Taring adalah pedagang besar jagung, sehingga muncul istilah lebih besar dari petaninya pengecer. Artinya, jika petani menjual jagung ke pengecer, maka pupuk diberikan tepat waktu dan sesuai HET. Tetapi bagi petani yang tidak menjual jagung ke pengecer, jatah pupuk dikurangi, pupuk datang terlambat, harga dinaikkan. Bahkan ada intimidasi, lebih besar dari, kenapa kau tidak beli pupuk dari pedagang yang beli jagungmu? Ini adalah abuse of power, diskriminatif, dan melanggar Permendak serta Peraturan Menteri Pertanian. Landasan Hukum Penyaluran Pupuk Bersubsidi 1, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Tentang tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013. Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. 3. SK HET pupuk bersubsidi terbaru. Jika pengecer menjual di atas HET, itu pelanggaran serius. Sanksi bagi distributor dan pengecer nakal berdasarkan regulasi Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Peringatan tertulis pemutusan hubungan kerja sebagai pengecer, distributor. Pencabutan kontrak oleh PT Pupuk Indonesia, pidana penimbunan barang bersubsidi,
UU Perdagangan dan KUHP. Sanksi administrasi dari Dinas Pertanian dan Kementan. Tuntutan resmi DPP LSM Gempa Indonesia. DPP LSM Gempa Indonesia menuntut Menteri Pertanian RI untuk 1. Mengganti seluruh distributor dan pengecer lama. Karena banyak bukti dugaan, manipulasi ERDKK konspirasi dengan ketua kelompok tani. Penjualan pupuk di atas head mengcover wilayah yang tidak sesuai aturan. Penyalahgunaan distribusi lintas kecamatan praktik ijon, intimidasi, dan pungli. 2. Mengerahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk audit distribusi pupuk di seluruh Kabupaten Goa. 3. Memerintahkan Dinas Pertanian Kabupaten Goa untuk mencabut izin pengecer nakal, distributor yang tidak taat aturan. Ketua kelompok tani yang ikut berkonspirasi. 4. Memerintahkan PT Pupuk Indonesia untuk mengawasi ketat distributor dan pengecer, mencabut kontrak kerjasama dengan distributor, pengecer nakal, merekomendasikan pengecer baru yang jujur, profesional, dan berdomisili di wilayah kerja yang benar. Penutup DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa lebih besar dari penyaluran pupuk bersubsidi adalah urusan hajat hidup petani. Jika distributor dan pengecer bermain, maka yang menderita adalah petani paling bawah. Oleh karena itu, DPP LSM Gempa Indonesia meminta Menteri Pertanian agar tidak ragu membersihkan jaringan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Goa, demi menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu, harga sesuai head, tidak ada lagi permainan ERDKK, tidak ada intimidasi kepada petani, tidak ada monopoli dan konspirasi distributor pengecer ketua kelompok. Tutupnya.